yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Gila, hasil pemilu 2000. Aku merinding guys, sumpah. Bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara Bapak Prabowo yang kuat, yang makmur. Kau memang betul-betul. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama? Guys, sumpah aku berlinang air mata. Selamat buat Pak Prabowo. Selamat buat Pak Prabowo. Mudah-mudahan akan bisa menjaga kehormatan. Nah, ini adalah kehormatan dari Badan Nasdaq. Kayak kurang ikhlas Pak Anies ya. Kenapa ini? Abah dizolimi, padahal Abah unggul di semua TPS. Pokoknya aku mau pindah negara. Kalah, ya. Kami merasa menang, ya, tapi disabotase. Amin tidak merasa kalah ya Pak. Amin merasa menang. Tapi kemenangannya disabotase. Anies Baswedan itu adalah keturunan anjing dari nyaman. Anies Baswedan adalah keturunan komunis dari nyaman. Anies Baswedan itu adalah anjing sampah yang ada di Indonesia ini. Prabowo ini legenda. Benar Pak Fahri Hamzah. Tahun-tahun 70-an, tahun 76 kalau nggak salah, 86 ya. Beliau tuh udah jadi legenda karena membebaskan Sandra di Mapen. Iya, betul. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Wow, berita terbaru ya guys. Pak Prabowo menjumpai Pak Surya Paloh, dan Pak Surya Paloh langsung mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Gibran yang sudah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Widih, mantap ini kan guys. Dan bagaimana dengan Pak Ganjar, dan bagaimana dengan Caimin, dengan Pak Anies? Apakah Pak Surya Paloh meninggalkan Caimin dan Pak Anies? Aku pun nggak tahu. Kalau nanti Caimin juga meninggalkan Pak Anies, waduh, Anies sendirian dong. Jadi gimana dengan Pak Anies dan Caimin? Apakah ada mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo? Ada guys, tetapi kayak kurang ikhlas gimana gitu ya kan guys. Nah, kalian penasaran kan dengan videonya? Tonton video ini sampai selesai. Dan sebelum kita mulai, bagi siapa-siapa yang baru datang ke channel ini, tolong bantu subscribe dulu ya guys. Dan ini dia videonya. Mendapatkan kunjungan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Wow. Kunjungan ini adalah kunjungan silaturahmi. Wow. Mengingat sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua, dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat. Wah, sumpah guys, Prabowo, aku merinding. tentu bersama Mas Gibran yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Gila, hasil pemilu 2000. Aku merinding guys, sumpah. Bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara Bapak Prabowo yang kuat, yang makmur. Kau memang betul-betul. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama? Guys, sumpah aku berlinang air mata. Saya selalu mengajak, benar kan? Dua tokoh ini ya. Gila, keren guys. Komando. Kita lihat guys, dua tokoh ini bergabung ya. Sahabat lama, ya. Dulu sampai berlinang air mata ya guys. Biasa sebagai anak muda ya kan, punya sikap-sikap yang keras. Beliau juga keras sikapnya. Saya juga suka.
Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif. Oh iya. Semakin arif. Semakin arif. Ya, jadi itu maknanya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui. Ya benar ya, Pak. Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Sekali lagi, Pak Surya. Aku kok jadi berlinang air mata melihat dua tokoh ini ya. Lihat Bapak Prabowo berkunjung ya. Komando. Bapak Prabowo yang datang ya guys. Baik, terima kasih. Udahlah, udah jelas masa pertanyaan terusnya. Udah jelas memang ini ya. Tunggu buka puasa ini. Oke. Ya. Luar biasa. Saya selalu menawarin. Saya selalu mengajak. Iya. Benar kan? Iya. Iya. Ya. Oke. Luar biasa Bapak Prabowo dan Bapak Surya Paloh. Ini barulah politik adem. Selamat buat Pak Prabowo. Selamat buat Pak Prabowo. Mudah-mudahan akan bisa menjaga kehormatan. Ini adalah kehormatan dari Badan Nasdaq. Kayak kurang ikhlas Pak Anies ya. Jadi selamat. Prabowo yang dapat. Ya sama, selamat. Semoga menjadi pengabdian. Waduh. Abah. Kenapa ini? Abah dizolimi. Padahal Abah unggul di semua TPU, TPS. Pokoknya aku mau pindah negara. Pokoknya aku mau pindah negara. Dukung garis keras Abah. Kami tidak merasa kalah. Ya. Kami merasa menang. Ya, tapi disabotase. Disabotase. Ya, ada perbedaan yang cukup besar antara kalah dengan menang tapi disabotase. Aduh, Pak Thomas Lembong. Amin tidak merasa kalah ya, Pak? Amin merasa menang. Amin merasa menang. Tapi kemenangannya disabotase. Bingung aku. Amin tidak merasa kalah. Amin merasa menang, tapi kemenangannya disabotase. Disabotase lebih dari separuhnya. Andaikan suara Amin dikali 2 pun tidak bisa menyaingi suaranya Pak Prabowo. Iya. Bingung. Rakyat yang milih Pak Prabowo, apa kalian disabotase? Yang awalnya memilih Amin, terus sampai lokasi milih Pak Prabowo. Bingung ya, aku pun bingung. saya bingung. Saya tidak bisa berkata-kata sudah. Ya sudahlah, ginilah. Sudah ya, yang menang itu Amin. Pak Prabowo kalah. Amin menang. Sudah. Biar tenang, biar damai ya. Ya, sudah. Buat pendukung Anies Baswedan yang suka demo. Kalau mau demo saja. Benar. Nggak usah kalian menghina presidenku dengan kata-kata anjing, dengan kata-kata iblis. Sekarang aku berkata, Anies Baswedan itu adalah keturunan anjing dari Nyaman. Anies Baswedan adalah keturunan komunis dari Nyaman. Anies Baswedan itu adalah anjing sampah yang ada di Indonesia ini. Apakah kalian terima dengan ucapan saya ini? Kalau kalian tidak terima, sama. Aku juga tidak terima kalian hina presidenku. Benar. Kita nggak bisa bandingkan Prabowo dengan yang lain. Prabowo ini legenda. Benar Pak Fahri Hamzah. Tahun 70-an, tahun 76 kalau nggak salah, 86 ya. Beliau tuh udah jadi legenda karena membebaskan Sandra di Mapen. Iya, betul. Terkenal itu. Iya. Sebagai Danjen Kopassus dia udah dihubungi sama orang. Betul. Komandan dari pasukan khusus
yang waktu itu dalam segala macam perlombaan Kopassus kita itu menjadi juara dunia. Ditakuti di mana-mana. Kopassus kita itu adalah pasukan elit dunia lah, kira-kira gitu. Habis itu terjadi reformasi, beliau kena fitnah, beliau mundur, dan dia katakan dia mau dagang. Berdaganglah beliau. Dimulai di Timur Tengah, di Asia Tengah, saya tahu betul tuh, di beberapa tempat itu menjadi pengusaha, minyak, tambang, dan sebagainya. Beliau terjun. Habis itu ikut konvensi Partai Golkar 2004. Wow, sejarah ini ya guys. Itu Pak Prabowo sudah masuk survei. Sejarah Pak Prabowo. Sebagai calon presiden. Nomor 5 beliau. Nomor 1-nya Pak Wiranto. Kemudian ada Pak Abu Rizal, Pak Akbar Tanjung, Pak Surya Paloh. Yang terakhir Pak Prabowo. 2004. 2009 beliau jadi wakil Ibu Mega. Iya. Ya, sebelum 2004, Pak Hasim mengatakan 2006 sudah memikirkan makan siang gratis. Oh iya, itu dia revolusi putih. Iya, silakan. Dia terus saja memikirkan. Terus 2009 dengan Ibu Mega. 2014 Prabowo Hatta lawan Jokowi JK. Dan seterusnya Prabowo Sandi lawan Jokowi Ma'ruf. Jadi tangganya itu jelas. 2006 mendirikan Partai Gerindra. Mendirikan Partai Gerindra. Kendaraannya dia buat. Jadi disusun. Koalisi dia lakukan. Tangga demi tangga itu dia lalui dengan baik. Partainya jadi partai terbesar sekarang dalam survei. Dan kalau dia punya mimpi jadi pemimpin negara, ya memang itu tangga yang dia buat. Sendiri. Makanya kalau kita nggak bisa membandingkan Pak Prabowo dengan yang lain, itu nggak bisa. Terlalu jelas langkah-langkahnya itu. Sama kalau di dalam perusahaan aja lah. Abang kan lihat pada pegawai, dia pernah jadi office boy, sekarang kok di situ naik lagi, oh wajar dia naik. Ini ada orang, ya kan? Kita kaget gitu. Dari mana asalnya? Itu tentu jadi perbandingan, tetapi makanya saya katakan tidak bisa dibandingkan Pak Prabowo dengan yang lain. Iya, benar-benar apa yang dikatakan Pak Fahri Hamzah. Wow. Tadi video pertama aku sumpah guys, aku sampai berlinang air mata melihat Bapak Prabowo datang mengunjungi Pak Surya Paloh. Sifat Pak Prabowo ini sudah bisa dibilang wow, luar biasa ya. Inilah contohnya kalau Bapak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi ya kan. Sudah nggak ada jadi musuh ya kan. Waduh, keren. Dan Pak Surya Paloh juga saya sangat-sangat kagum sama Pak Surya Paloh karena berjiwa ksatria ya kan. Ketika kalah ia mengakui kekalahan dan mengucapkan secara langsung di depan Pak Prabowo langsung dan mengucapkan selamat buat Prabowo Gibran yang sudah terpilih jadi presiden terpilih. Wow, berbeda dengan Pak Anies. Ya memang ada mengucapkan tetapi kayak dipaksa ataupun kayak kurang ikhlas gitu ya kan. Dari raut muka dan cara mengucapkan pun tidak ikhlas menurut saya kan. waduh guys. Kata Tom Lembong juga sebenarnya Pak Anies itu bukan kalah tapi disabotase. Waduh itu pun aku pun seperti abang tadi bilang bingung. Ya aku pun bingung mau menjelaskan kayak gimana. Benar kata Pak Fahri Hamzah juga. Pak Prabowo dari nol. Ya bisa dibilang dari pengusaha setelah tidak jadi anggota TNI ya, terus menjadi pengusaha, terus bergabung ke Golkar, terus mendirikan partai sampai akhirnya melawan Pak Jokowi 2 kali kalah ya kan, dan akhirnya sampai sekarang jadi presiden. Wow, luar biasa. Jadi benar kata Pak Fahri Hamzah, Pak Prabowo itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain seperti contoh Anies dan Ganjar. Ya, Pak Prabowo ada kendaraan sendiri, dia bikin kendaraan sendiri dan menang melalui kendaraan sendiri ya kan. Alhamdulillah Pak Prabowo. Aku pun nggak tahu lah mau ngomong apa guys. Intinya aku semakin melihat kedua tokoh ini bergabung semakin adem ya kan. Pak Surya Paloh saya tidak pernah, memang jujur tidak pernah melihat Pak Surya Paloh yang terlalu berkoar-koar, kasar, menyerang Pak Prabowo. Memang dia pengusung Pak Anies, tetapi berpolitik secara santai menurut saya kalau Pak Surya Paloh. Yang kasar-kasar itu yang di bawah-bawahnya aja ya kan. Ya alhamdulillah sekali lagi ya guys, selamat buat Prabowo Gibran. Kita sudah menang ya guys. Aku pun
sudah merasa lega ya kan, lega. Tinggal kita menunggu pelantikannya saja. Oke guys, mungkin apa yang saya rasakan atas kemenangan Pak Prabowo Gibran, mungkin itu yang kalian rasakan juga. Kita sama ya kan, karena kita berjuang juga menyuarakan untuk memilih Pak Prabowo, menepis hoax yang selalu dilontarkan ke Pak Prabowo ya kan. Walaupun saya tidak bisa ya meyakinkan banyak orang tentang Pak Prabowo, tapi setidaknya adalah mungkin 1-2 orang yang saya bisa yakinkan kalau Bapak Prabowo lah pilihan yang tepat untuk menjadi presiden 2024 ini ya. Ya mungkin itu saja lah ya guys. Dan kalian komen lah apa yang harus kalian komen. Dan sampai di sini sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di tangan Bapak Prabowo Gibran, Indonesia semakin maju. Bye.